Amin. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kasih Bapa, Kau sangat baik Tuhan, selamanya Kau ajaib. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita beri tepuk tangan yang terbaik untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terlalu baik Engkau buat kami, terlalu ajaib Engkau. Dan kami mau bersyukur Bapa. Katakan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
habis-habisnya. Habis. Amin. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Kebaikan-Mu tidak ada batas dalam hidup kami. Kebaikan-Mu tidak akan pernah habis. Amin. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Aku
setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh angkat tangan sama-sama. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kami nyatakan Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata walau badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Boleh angkat tanganmu, kita nyatakan He's so faithful. Tuhan Yesus setia. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang. Kami nyatakan Tuhan Yesus setia. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. You are so faithful, Lord. Haleluya. Kami nyanyikan Engkau di tempat ini, Tuhan.
We welcome you again and again. Kau layak untuk terima pujian demi nama Yesus. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun hidup kami, yang membangun keluarga kami, segala sesuatu sia-sia. Kami tahu ada satu pribadi yang luar biasa yang ada di belakang cerita hidup kami, yang ada menyertai kami Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama belajar satu lagu yang sangat menjadi kekuatan, bahwa jika bukan Tuhan yang mendampingi kita, segala sesuatu sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Sama-sama kita katakan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sama-sama dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Mari katakan, dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu.
alasan selama ku hidup. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. It's not about the service Lord. Bukan tentang ibadah kami. But it's all about you. About you Lord. Kami percaya ketika kami sedang menyembah, Kau sedang memberi kekuatan. Kau sedang menyembuhkan kami. Engkau sedang meneguhkan kami. Because you are here Lord. Engkau di tengah-tengah kami. Kami hormati Engkau melebihi ibadah yang kami lakukan. We honor you. We honor you. Hallelujah, 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 hallelujah. Bagi Tuhan di atas segala Tuhan, King of King, Lord of Lord. Give honor, praise, glory forever and ever to you alone Lord. Dan kami tahu di tempat ini tidak ada tempat yang lain yang kami berikan terbaik. This is your place, this is your time, this is your church, this is your ministry Lord. Ambil alih semuanya. Kami beribadah, kami bertemu muka dengan Engkau dan membawa ucapan syukur, pujian kami kepada Tuhan. Engkau berbicara lewat firman Tuhan yang sederhana dan biar itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kau beri lapar haus, kami semua terbatas, tapi Tuhan kami tidak ada batasnya. Dan kami percaya ketika firman Allah disampaikan, Alkitab mencatat, disembuhkanlah kami, dikuatkanlah kami. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Yesus yang sepakat boleh sama-sama katakan
Amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan singkat sebelum nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tadi pagi saya share bahwa pada zaman di Israel, orang ketika dia beribadah, mereka tidak bisa masuk sampai bertemu dengan imam-imam yang ada di ruang bagian dalam. Mereka cuma sampai di bagian luar membawa korban kepada imam-imam. Jadi ada korban bakaran, ada binatang yang dibawa, dan itu mesti dicek proper, mesti dilihat apakah binatang yang dibawa ini sebagai korban ini cacat atau tidak. Kalau cacat itu tidak akan diizinkan menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan kemudian lewat imam masuk ke ruang suci dan ruang maha suci pada zaman dulu orang Israel. Tapi tidak semua orang bisa masuk sampai ke dalam. Hanya ada imam. Dalam Ibrani 6, Ibrani 9 dicatat setahun sekali ada imam yang masuk sampai ke ruang maha kudus, saudara, untuk mempersembahkan, mewakili umat Tuhan, untuk supaya umat Tuhan bisa diampuni dosa-dosanya. Tapi Alkitab mencatat ketika Yesus bangkit, tabir bait Allah itu terbelah dua, sehingga tidak ada yang membedakan dari depan, tengah sampai belakang. So everyone, setiap orang bisa datang untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, dan yang pasti bertemu muka dengan Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita bersyukur, saudara. Saya percaya bukan soal sebuah ibadah, tapi soal bagaimana kita menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya kalau setiap nyanyi lagu dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Saudara, bukankah karena Tuhan kita ada hari ini? Setuju boleh katakan amin. Bukankah karena kemurahan Tuhan kita hari ini ada? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Semua is all about Jesus. Semua tentang Yesus. Suatu waktu Abraham mendapatkan janji Tuhan. Dia katakan bahwa, kita baca bersama firman Tuhan ini. Dalam Kejadian dicatat dengan jelas bahwa Abraham diberikan janji. Kejadian 12 ayat 2 sampai ke 3. Hari ini saya ingin bagikan tentang pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dikatakan, aku akan membuat engkau, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham, bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar. Pada waktu janji diberi, belum dimention kalau dia akan memiliki keturunan, tapi sudah ada sedikit sounding sedikit bahwa menjadi bangsa yang besar. Pada saat janji diberikan, Abraham berumur 75 tahun, Bapak Ibu. Dan kemudian ketika Tuhan menggenapinya, Abraham berumur 100 tahun. Nah, lihat 25 tahun. Sometimes Tuhan mengajar kita untuk belajar sabar menunggu janji Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Boleh berkata bersama dengan saya, sabar tunggu janji Tuhan. Amin. Karena ketika dia berjanji, diberikan janji. Saudara kalau baca dalam Kejadian, Keluaran dan seterusnya, ketika Tuhan memberi janji, dia tambahkan sumpah. Saudara, sumpah itu artinya sesuatu yang tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat. Saudara, dan dia janjikan bahwa engkau akan mendapat menjadi keturunan yang besar, menjadi ternama, termasyhur, padahal dia itu tidak punya keturunan. Kalau saudara baca kisah dari Kejadian 12 dan seterusnya,
Abraham kemudian ketika Tuhan janjikan bahwa dia akan memiliki keturunan. Saya lompat sedikit saudara. Di Kejadian 15. Di situ dicatat ayat 4 dan 5. Kejadian 15. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikianlah, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan berfirman kepada Abram, jadi belum menjadi Abraham Bapak Ibu. Dikatakan keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Ini ayat yang saya selalu pernah share juga. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara bayangkan, Tuhan sudah janji. Berapa di antara kita yang Tuhan janji? Ada banyak hal yang kita belajar firman dan Tuhan janji di sana. Ada berapa di antara kita yang Tuhan bahkan begitu jelas mungkin dalam hati saudara, Tuhan janji banyak hal. Saudara, dan dia berjanji dia tidak akan pernah tidak menggenapi. Setuju boleh katakan amin. Saudara, saya pernah ingat ya, suatu waktu ketika gereja ditutup beberapa kali. Sebelum itu saya bilang kepada Pak Gem, saya bilang, saya kok pernah lihat ya, jadi kita beribadah, jadi memang ada tempat. Cuman yang kenyataannya kan ditutup-tutup ya, kedua kali ditutup. Jadi begitu ditutup sekali, saya kayaknya salah mimpi. Ada lagi, ditutup lagi, aduh kayaknya itu mimpi juga salah. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Bahkan yang saya lihat tempatnya besar itu kayak setengah lingkaran gitu. Dan itu dari tahun berapa saya share ke Pastor Dave gitu. Dan ternyata janji Tuhan itu memang tidak tiba-tiba turun dari langit. Step by step. Karena dia ingin melatih kita untuk pegang erat. Pegang erat. Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika dia beri janji kepada kita? Saudara, kita harus mempercayai bahwa dia itu pasti akan menggenapi janjinya. Saudara, dikatakan firman Tuhan. Kejadian 21 ayat 5. Saudara, ini ayat sangat luar biasa. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, dia berumur 75 tahun. Dan dia mesti menunggu 25 tahun untuk penggenapan janjinya. Saudara, firman Allah berkata, adapun, kita baca bersama-sama. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir, anaknya lahir baginya. Saudara, kalau baca kisahnya, Abraham mencoba supaya bagaimana ya Tuhan janji akan banyak keturunan. Tapi istrinya sudah mati haid, maaf saudara. Dan tidak mungkin, sebab itu arti nama Sarah, arti namanya tertawa. Karena ketika Tuhan berbicara kepada dia, malaikat datang, dia tertawa di belakang pintu. Mana mungkin, kita sudah lanjut usia dan sudah mati haid, bagaimana bisa dapat, kayaknya Tuhan bercanda gitu kan. Saudara, dan apa yang terjadi? Kemudian Abraham mencoba untuk merealisasikan janji Tuhan itu dengan usaha sendiri. Dia coba mungkin Eliezer, orang kerjanya, asistennya yang mungkin bisa untuk menjadi penerus ahli waris untuk keturunannya. Kemudian apa yang dilakukan? Budaknya dia pikir kayaknya Sarah nggak bisa. Dia cari segala cara supaya apa? Menggenapi janji Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak perlu menolong Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dia tahu apa yang dia sedang kerjakan. Saya ingat Bu Indri pernah statement itu begitu hidup dalam hidup saya, dalam hati saya. Tuhan tahu apa yang dia sedang kerjakan. Amin saudara. Dan saya percaya setiap kita pernah mengalami apa yang dia kerjakan. Tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah curang. Taruh dalam hati kita. Saudara, dia tahu apa yang dia sedang lakukan dalam hidup kita. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Roma 8 ayat 28 bilang apa? Tuhan itu turut bekerja, synergio, artinya dia tidak kerja sendiri. Bapak dan Ibu, do our part, lakukan tindakan iman, lakukan ketaatan, lakukan sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan.
dan biarkan dia melakukan bagian dia. Jadi Tuhan turut bekerja, bukan dia yang bekerja sendiri. Setuju boleh katakan amin. Tapi Anda melangkah dan dia menyertai. Anda melangkah dengan iman dan mujizat itu menyertai. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang hari-hari ini Tuhan sedang taruh untuk kita lakukan? Karena Alkitab Tuhan tidak pernah bertepuk sebelah tangan seperti kata Once. Dia tidak bertepuk sebelah tangan. Dia menggenapi janjinya. Alkitab mencatat dalam Ulangan dan Bilangan. Dia katakan peliharalah janji Tuhan. Berhati-hatilah. Renungkan itu siang dan malam. Dan apapun yang Anda perbuat akan menjadi berhasil. Anda lihat ada part Tuhan yang ada di dalamnya. Saudara, dalam Yesaya 59 ayat 2 dicatat dengan jelas bahwa kadang-kadang Tuhan itu seperti tertutup telinganya. Bukan karena dia tidak mendengar. Tapi Alkitab mencatat Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah. Jadi ada yang menghalangi saudara. Antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Segala yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosa. Saudara, dosa bukan sesuatu yang besar. Dosa hamartia itu artinya meleset. Jadi sesuatu yang keluar dari apa yang Tuhan mau. Saudara, adalah sesuatu yang kita salah di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu yang Tuhan taruh dalam hati untuk upgrade. Ada sesuatu yang Tuhan tahu ini tidak baik, tidak senang. Bahkan kita tahu ini salah dan Tuhan mau kita tinggalkan supaya tidak ada penghalang. Kadang mesti ada effort, ada usaha. Betul Bapak Ibu? Dan engkau akan melihat janji Tuhan. Bahkan yang saya tahu bahwa orang yang mencintai Tuhan ada harga yang harus dibayar. Setuju boleh katakan amin. Untuk beribadah saja udah ada harga yang dibayar. Bapak Ibu bangun lebih pagi dan jalan, naik mobil, ada yang pakai angkutan umum, sudah ada harga yang dibayar. Untuk sampai ke tujuan. Mengikut Tuhan pun anugerah Tuhan itu gratis. Tapi untuk mengenal dia ada harga yang harus Anda bayar. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Mata kita harus memandang kepada dia. Fokus, fix your eyes upon Jesus. Kemudian dia akan menuntun kita dari janji yang diberikan kepada Abraham. 25 tahun itu dia menunggu. Apa yang dilakukan kalau Tuhan belum menggenapi janji? Yang kita lakukan, pandang Yesus. Setuju boleh katakan amin. Sambil kita menunggu janji Tuhan, jangan lupa tetap berjalan menuju penggenapan daripada janji-janji itu. Kalau saya janjian dengan Ibu El, saya janji ketemu di GI ya. Janji ketemu di GI, oke, jam 2. Tapi saya tidak menuju ke GI, saya menuju ke arah PIK. Kira-kira ketemu gak Bapak Ibu? Gak akan pernah ketemu. Sama ketika Tuhan janji untuk menggenapi janjinya, janji penyertaannya, Tuhan mau kita berjalan di dalamnya. Saudara, ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini saudara. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi terlalu mudah Tuhan menggenapi janjinya. Kalau Tuhan menggenapi janji dan kita jadi sombong, kan mending gak usah. Benar gak saudara? Kalau Tuhan buat mujizat tapi membuat Anda tidak mencintai dia. Betul gak saudara? Mungkin Tuhan pikir, aduh lebih baik jangan kasih ya. Karena dulu ketika belum ada ini, belum ada mujizat, banyak hal yang kita minta dia genapi, kita kok cari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab itu saya percaya bahwa penggenapan janji itu harus membuat Anda dan saya semakin mencintai Tuhan. Dan bilang bukan karena aku, tapi sampai hari ini aku ada karena Engkau. Semua karena Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, beberapa waktu ini ada banyak orang yang minta untuk didoakan. Saya dan Pastor Dave kami mendoakan, kami telepon, video call dan yang lain. Dan beberapa yang kami doakan itu doanya, pergumulannya berat-berat Bapak Ibu. Yang benar-benar kalau mau dibilang sudah tidak mungkin Pak, sudah tidak mungkin. Dan kami juga sudah lihat tidak mungkin. Semua jalan tertutup, semua jalan tertutup. Tapi kami main gitar, video call doa,
Terus bilang, ada kesepakatan. Alkitab mencatat 2-3 orang sepakat dalam namanya. Ada kuasa yang dahsyat dan mengalir. Setuju boleh katakan amin. Doa itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, doa itu artinya cry out. Persetujuan kita dengan Tuhan dan kita memanggil Dia. Kita serukan namanya. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu artinya doa. Jadi saya sangat mempercayai Bapak Ibu, ada kuasa yang luar biasa. Dan kami mulai berdoa. Kami sepakat, saya bilang sepakat ya Bu, sepakat kita berdoa. Dan saudara tahu, dari 4 orang yang didoakan, semuanya tidak mungkin. Berbagai masalah dan badai-badai yang sulit. Besoknya, 2 harinya ditelepon pastor, mujizat terjadi. Tuhan buka pintu, Tuhan buka jalan. Pastor, kami tidak jadi bercerai. Pastor, kami ditolong Tuhan. Pastor, kami dikuatkan. Pastor, kami diberikan jalan yang sudah tertutup semua pintu. Dia katakan semua jalan tertutup. Pastor, orang yang ingin menjahati kemudian digagalkan. Anda lihat saudara, kalau Tuhan bekerja tidak ada yang dapat menahannya. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, ada seorang yang berkata kepada saya, dia mengalami kekerasan yang sangat luar biasa. Bahkan kami pernah melayani ada satu orang yang dia mengalami kekerasan di tengah keluarganya. Akhirnya harus berpisah. Suami saya katakan ya karena suaminya kemudian dengan alat-alat yang sangat menakutkan ya. Dan dia menjadi seperti orang gila. Akhirnya kita harus memisahkan istri dan anaknya ini. Dan suaminya kemudian kalau dia kehilangan kendali. Tapi tadinya dia mencintai dan melayani Tuhan. Begitu manis saudara. Tapi kita tidak tahu ketika proses terjadi. Dan kemudian dia memukul istrinya. Saudara, begitu mengerikan. Dan istrinya bilang, Pastor, kami bisa buat apa? Apakah kami stay bersama anak-anak? Suami saya katakan enggak. Harus keluar dari sana untuk menyelamatkan diri. Kita perlu hikmat. Setuju boleh katakan amin. Dan saudara, tidak mudah. Bapak ibu saudara, kalau ketika engkau dalam pekerjaan tertutup jalan dan yang lain, datang berdoa. Setuju boleh katakan amin. Karena itu yang membuat Tuhan menggenapi janjinya ketika kita berdoa. Ketika kita melangkah dan melibatkan Tuhan, maka janjinya dia buka setiap pintu. Dia pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, Alkitab mencatat apa? Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak pernah keliru, tidak pernah lalai. Bahkan dalam Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan. Demikian kan nanti keturunanmu. Jadi saudara, kalau kita ada di persimpangan jalan, tidak ada dasar, apa yang kita harus lakukan? Pegang janji Tuhan dan ucapkan itu. Setuju boleh katakan amin. Pegang janji Tuhan seolah-olah memang tidak kita lihat. Tapi pegang janji Tuhan, tutup mata gak kelihatan apa-apa. Tapi pikirkan bahwa dia sedang membuka pintu. Setuju boleh katakan amin. Itu artinya kita fokus, kita percaya bahwa dia akan sanggup menolong kita. Setuju boleh katakan amin. Saudara, kalau pernah tahu Yonggi Cho, ketika dia disuruh untuk membangun gereja, itu tidak ada jemaatnya. Tapi dia ditaruh dalam hatinya bahwa saya harus bangun. Dan begitu very strong impression untuk membangun gedung yang telah ditentukan. Dia katakan rasanya seperti ini, tapi tidak ada jemaat sama sekali. Saya tahu kemudian Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau kita pernah dengar di Korea menjadi salah satu gereja yang terbesar. Saudara, kadang-kadang iman itu perlu tindakan. Setuju boleh katakan amin. Saya dan Pastor Dave, kami banyak mengalami sampai hari ini, sampai 2-3 hari lalu. Makanya gak berhenti kami Tuhan. Semakin Tuhan menolong, semakin Tuhan membuka pintu, harusnya semakin kita tersungkur dan berterima kasih. Setuju boleh katakan amin. Tapi bukankah sebelum dia buka pintu, pintu banyak kali tertutup? Jangan pernah takut. Mujizat itu artinya
sesuatu yang kita tidak mampu handle. Dan kemudian dia turun tangan. Jadi kalau kita mempercayai mujizat, jangan khawatir kalau jalan semua tertutup. Karena Tuhan adalah spesialis untuk membuka pintu. Setuju boleh katakan amin. Bukan akhir di atas segala-galanya. Yang perlu kita lakukan, pegang janji Tuhan sambil apa? Tetap berdiri atas apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita tinggalkan hal yang dia tidak suka, tinggalkan. Pay the price untuk berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Bahkan kalau Tuhan mau kita melangkah dengan iman ketika semua pintu tertutup, maju. Karena yang backing kita itu Tuhan yang besar. Yang setuju boleh katakan amin. Maju sambil mempercayai dia bisa buka jalan, Bu. Dia tidak hanya tolong 1-2 orang. Lupakan salah satu stigma yang ada bahwa Tuhan hanya menolong orang-orang hebat. Tuhan hanya menolong orang-orang yang luar biasa. Tuhan hanya menolong pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Enggak Bapak Ibu Saudara, siapapun ditolong oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hanya tolong, oh dia hamba Tuhan, kemudian dia pasti ditolong. Enggak selalu juga saudara. Tidak semua orang yang even mereka hamba Tuhan, kemudian mereka berdoa dan didengar. Tapi Alkitab mencatat when you pray. Mazmur 65 ayat 2 ini baru satu ayat, baru satu janji. Dikatakan Tuhan itu mendengarkan doa. So when is your last time? Kapan hari terakhir Anda berdoa dan datang kepada Tuhan? Sampai hari ini kami masih berlutut. Dan kalau ada pergumulan kami minta sometimes dengan air mata yang bercucuran. Kadangkala kami menyembah Tuhan dengan air mata bercucuran bukan karena masalah, tapi karena kebaikan Tuhan. Tapi kadangkala ketika ada kesulitan, jangan pernah sungkan datang di hadapan Tuhan dan berlutut, tekuk lututmu. Mungkin hanya 2-3 menit, surga memberi telinganya untuk mendengarkan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, taruhkan bahwa dia pasti menggenapi. Help is on the way. Bahkan ketika dia sedang menuju menggenapinya, yakinkan diri kita bahwa aku ditolong Tuhan. Mujizat masih terjadi. Setuju boleh katakan amin. Dokter boleh bilang lain, kita bisa mendatangi dan bilang no, aku anak Tuhan, aku percaya Yesus penyembuh. Bagian yang dia menjawab is okay, apa yang terbaik. Tapi kita mendatangi dan iman itu yang dikatakan dalam Roma tadi, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham berharap juga. Berapa di antara saudara pulang dari tempat ini, di depan ada masa sulit, di depan ada doa-doa yang tidak mungkin, tapi lawan, hadapi itu, datang bersama dengan kekuatan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Mujizat terjadi buat setiap orang. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu ibadah kita Revival Worship Church adalah Miracle Sunday, bahwa Yesus itu adalah sang pembuat mujizat. Anda dan saya adalah anak-anaknya. Yang perlu kita lakukan berjalan menuju penggenapan janji itu. Dan di dalamnya ada ketaatan, di dalamnya ada harga. Saudara, saya sangat percaya sekali, sangat percaya. Kalau kita punya orang tua bilang kamu jangan gini ya nak, jangan gini ya. Dan kita melakukan, orang tua aja akan semakin sayang, betul. Apalagi Bapa kita yang di surga. Sekalipun ada firman Tuhan yang bilang anak yang jauh, yang nakal, yang meninggalkan Tuhan pun masih disayang. Tapi bagaimana dengan anak yang Anda mengalami kesulitan, Anda tetap datang dan bilang terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan. Mungkin something simple, tapi taruh itu, datang kepada Tuhan dan bilang dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan kami tidak ada. Datang kepada Tuhan, datang dan percaya sungguh nyata. Dan dia akan buat mujizat. Dia sembuhkan, dia tolong, dia buka pintu. Saya undang tim Praise and Worship. Dengan doa dan bersyukur pada Yesus. Ini syukur
kita bangkit berdiri. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada, katakan kalau bukan sampai hari ini sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Kau yang percaya katakan, dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Katakan, ini syukur kalau bukan sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Engkau yang percaya sama-sama. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Sama-sama jemaat saja. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada. Makasih Tuhan. Kalau bukan sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Boleh buka tangan kita jemaat saja. Dengan doa Yesus, ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima. Saya udah pas sedih. Sungguh syukur kami kepadamu. Karena Tuhan sampai hari ini sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau bukan karena Engkau, kami nggak bisa apa-apa. Hanya karena Engkau Tuhan, hari ini kami boleh ada, kami boleh Tuhan hari ini, boleh menikmati semua kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau tetap percaya sepenuhnya. Sekalipun hari ini kami melihat pintu-pintu masih tertutup, tetapi kami mau tetap percaya. Seperti Abraham, kami mau belajar tetap percaya penuh. Karena kami tahu akan tiba saatnya. Apa yang Kau janjikan, itu Kau akan genapi. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit untuk Engkau menolong kami. Tidak ada yang terlalu sulit Tuhan bagimu Tuhan untuk Engkau melakukan perbuatan-Mu yang ajaib. Ampuni kami kalau kami meragukan Engkau selama ini. Tapi hari ini kami mau belajar untuk percaya penuh. Percaya penuh. Kami akan terus percaya dan sepenuhnya percaya. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus ini kami mengingat Tuhan akan kasih kebaikan-Mu, cinta-Mu buat kami. Kami yang sebenarnya harusnya binasa, kami sebenarnya Tuhan harus menerima hukuman. Tapi karena kasih-Mu Tuhan,
Engkau berkorban mati di kayu salib untuk menebus kami. Dan kami percaya hari ini lewat pengorbananmu kami boleh dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Kami boleh terima anugerahmu, kebaikanmu. Kami boleh menerima janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami percaya lewat Tuhan perjamuan kudus ini. Lewat Tuhan, apa yang kami akan lakukan, kami akan makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan. Merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Ketika kami makan roti dan anggur ini, kami mempercayai akan pengorbanan-Mu. Itu yang membuat kami yakin Tuhan bahwa kuasa mujizat-Mu nyata. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan keadaan, Engkau menjawab semua doa-doa kami. Dan kami percaya mujizat akan terjadi. Kami percaya Tuhan kepadamu sepenuhnya. Hari ini kami mau mentaati apa yang Kau katakan di firman-Mu. Tuhan, layakkan kami semuanya untuk menerima Tuhan roti dan anggur perjamuan yang merupakan lambang persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami semuanya. Dan kami siap Tuhan untuk menerima kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami siap untuk menerima Tuhan mujizat perbuatan-Mu yang ajaib. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami percaya, kuduskan roti dan anggur yang kami pakai Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan, Saudara bisa membukanya dan kita akan mempersiapkan roti ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudaraku sudah menerimanya, Bapak Ibu Saudara boleh mengangkatnya tinggi-tinggi. Kita mempercayai Saudaraku, lewat pengorbanannya di kayu salib ini yang kita ingat lewat Saudaraku perjamuan kudus ini. Kita percaya bahwa pengorbanan Yesus itu dahsyat, darahnya tercurah, bilurnya Saudaraku menyembuhkan, memulihkan kita. Dan percayalah bahwa perkara ajaib akan terjadi ketika kita percaya penuh kepada, percaya penuh. Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat roti ini. Dan sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan lambang persekutuan dan tubuh Yesus, makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita angkat anggur. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan lambang persekutuan dengan darah Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mensyukuri bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita mengucap syukur bahwa kuasa mujizatnya telah dinyatakan atas kita. Mengucap syukur bahwa kesembuhan sedang dinyatakan. Mengucap syukur pintu-pintu dibukakan oleh Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan memulihkan keadaan usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga kita. Oh, kita mengucap syukur hari ini Tuhan menjawab semua doa kita. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik.
Kau sangat baik, Kau genapi janji-Mu, Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan, Kau jawab semua doa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami menerima janji-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih. Sikaralama, sakaralama. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib yang boleh kami alami saat ini. Kami percaya dalam hadirat-Mu ini Tuhan, di dalam kuasa firman-Mu, bahkan di dalam perjamuan kudus yang kami lakukan. Kami terima kuasa mujizat. Kami pulang berbeda, kami pulang bawa kemenangan, kami pulang alami mujizat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berada bersama-sama hari ini dalam ibadah pada siang hari ini Saudaraku, di dalam ibadah Revival Worship Church, di mana ibadah gereja Reward ini kita sebut adalah ibadahnya namanya Miracle Sunday, bahwa minggu mujizat. Ketika kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita dikuatkan firman Tuhan, di dalam doa kita akan alami kuasa mujizat Tuhan. Saya yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kami rindu Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya datang saja setiap minggu di ibadah ini. Kami rindu Bapak Ibu Saudaraku boleh menjadi bagian di dalam keluarga gereja Reward Church ini Saudaraku. Dimana ketika saudara bergabung, saudara di sini bisa bersama-sama Saudaraku menjadi bagian dalam gereja ini. Supaya kami boleh bisa memperhatikan saudara lebih lagi. Kita boleh Saudaraku mendukung saudara ketika saudara mengalami masalah, tantangan. Kita bisa berdoa. Kalau kita mengenal saudara, kita bisa berdoa, bisa berikan kekuatan buat saudara. Maka itu betapa pentingnya kita ada di dalam keluarga Tuhan. Saudara nggak akan sendiri ketika saudara mengalami saudaraku tantangan, tekanan dalam hidup ini. Karena ada kami semua, keluarga di tempat ini, para pelayan Tuhan, saya dan Ibu Gembala, saudaraku, kita terus akan mendukung Bapak Ibu Saudaraku dalam doa. Dan itu boleh dirasakan oleh seluruh jemaat di tempat ini. Karena kami akan terus bawa seluruh pokok-pokok doa saudara di dalam doa kami. Dan kami melihat bagaimana kuasa mujizat Tuhan itu dinyatakan. Kami melihat banyak kesembuhan terjadi, pemulihan, jawaban-jawaban doa. Karena saya percaya ketika 2-3 orang sepakat berdoa, disitulah kita akan lihat kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku rindu untuk bergabung bersama kami dalam gereja ini, Bapak Ibu Saudaraku nanti pulang sebelumnya sudah bisa hubungi para asir dan mengisi formulir. Supaya kita boleh mengenal saudara lebih lagi dan bawa saudara selalu dalam doa kami. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin juga menerima baptisan air, penyerahan anak, nanti bisa menghubungi para usher. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang melayani di gereja ini, saudaraku, saudara juga bisa menghubungi para usher. Dan kini saatnya kita akan memberi yang terbaik. Kita memberi dengan sukacita. Kita berikan persepuluhan kita, persembahan kita. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah. Ada barcode, ada nomor rekening, Bapak Ibu Saudara juga bisa mentransferkan lewat rekening gereja yang ada. Mari kita akan berdoa dan sebelum kita memberi, Tuhan Yesus Engkau sangat baik. Engkau sudah memberkati kami terlalu baik. Dan hari ini kami memberi Tuhan sebagai tanda cinta kasih dan ketatan kami kepadamu. Karena Engkau terlalu sangat baik. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anakmu semuanya. Dan ketika mereka memberi, janji berkat Tuhan
yang berlimpah-limpah itu akan dinyatakan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang memberi, katakan amin. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Kami boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami kasih-Mu. Dan saat ini jemaat Tuhan, sebelum Engkau meninggalkan tempat ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Engkau yang sedang sakit, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Engkau punya masalah rumah tangga, masalah usaha, pekerjaan, anak-anak muda engkau sedang bergumul untuk masa depanmu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, apapun persoalan saudara, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi sebelum kita hari ini. Bahwa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau melihat setiap mereka anak-anakmu yang mengangkat tangan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saat ini kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan. Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Engkau pulihkan keadaan mereka. Engkau genapi Tuhan janji-janji-Mu. Engkau jawab doa mereka dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini kuasa Tuhan sedang dinyatakan. Kesembuhan pemulihan sedang dinyatakan. Kami bersyukur hari ini. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang bawa kemenangan. Karena Tuhan jawab doa kita. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum engkau pulang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.
great Sunday. Sampai bertemu minggu depan jam 11 dan jam 2 siang. Tuhan Yesus memberkati.